mempersingkat waktu, mohon kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk dengan seksama menyimak ilmu dan nasihat yang akan Ustadz sampaikan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 7 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang bentuknya nasihat. Temanya yaitu kematian satu meski berbeda sebabnya. Dan ini adalah sebenarnya perkataan seorang penyair yang terkenal pada abad keempat Hijriyah, yaitu yang bernama Ahmad bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Abdus Somad bin Al-Ju'fi Al-Madhaji, atau yang dikenal dengan Abu Tayyib Al-Mutanabbi, dan wafat pada tahun 354 Hijriah. Beliau mengatakan, man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Siapa yang tidak mati dengan pedang, artinya dia tidak mati saat berperang, maka pasti dia akan mati dengan selain pedang. Sebab kematian bermacam-macam dan kematian itu adalah satu. Sebab kematian bermacam-macam dan kematian itu adalah satu. Adapun yang akan kita bahas dari tema kematian satu meski berbeda sebabnya,
adalah tentang mengingat kematian. Kita akan membahas tentang mengingat kematian. Jadi saya akan sebutkan kematian satu meskipun berbeda sebabnya. Meskipun berbeda sebabnya, kematian satu. Kemudian apa saja yang kita bisa pelajari dari kematian tersebut. Baik. Sebelumnya saya ingin menyebutkan tentang pengertian kematian. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus besar bahasa Arab, di antaranya Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandzur rahimahullah, bahwa asal kematian di dalam bahasa Arab adalah as-sukun. Wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kematian dalam bahasa Arab adalah diam. Dan setiap yang diam maka ia telah mati. Oleh sebab itulah kalau kita kaitkan dengan kehidupan seorang muslim, maka seorang muslim dia tidak mati selama hidupnya. Dia terus bergerak mengumpulkan pahala agar kelak berhadapan dengan Allah bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya. Maka seorang muslim selama hidup tidak pernah nganggur, tidak pernah menjadi kaum rebahan, mager, malas gerak. Seorang muslim senantiasa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai mengerjakan ini, maka bangunlah untuk mengerjakan yang lain. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, adapun secara terminologi syar'i, maka kematian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, inqita'u ta'alluqur ruhi bil badan. Terputusnya keterikatan ruh dengan tubuh manusia. Dengan tubuh, bukan hanya sekedar manusia. Terputusnya keterikatan ruh dengan tubuh. Inilah yang disebut dengan kematian. Kemudian setelah itu, wantiqalun min darin ila dar, dan berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mendefinisikan kematian dengan definisi yang lain. Beliau mengatakan mufaraqatur ruhi lil jasad wa la yahsulu dzalika illa bi alamin 'azimin jiddan wa huwa a'zamul alam allati tusibul 'abdu fid dunya Berpisahnya ruh dari jasad, dan hal itu tidak terjadi kecuali dengan merasakan sakit yang sangat pedih. Dan dia adalah sakit yang sangat pedih dari apa saja rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Dari apa saja rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Sedikit tentang menyinggung tentang tadi kematian secara bahasa ini menarik. Orang yang beriman mereka tidak diam, ya, tidak diam. Mereka senantiasa bergerak mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah.
bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan orang muslim, tidak seperti orang mati. Begitu juga lisan orang muslim tidak seperti orang mati, senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, lisannya basah dengan zikir pada Allah, sering membaca Al-Qur'an, sering berzikir, sering bersalawat, sering beristighfar, seperti perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini hadis dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang mati padahal kita masih hidup dengan jarang berzikir pada Allah, diam lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian kematian, maka kita akan bahas tentang kematian satu meski berbeda sebabnya. Meski berbeda sebabnya, kematian satu, dan kematian adalah ibadah kepada Allah jika mengingatnya. Poin pertama, saya ulangi, meski berbeda sebabnya, kematian satu, dan kematian adalah ibadah jika mengingatnya. So, bagi seorang muslim mengingat kematian, bahwa kita akan mati, kemudian dimandikan, dikafani, disolati, dimasukkan ke dalam kubur, kemudian terjadi pertanyaan dalam kubur dan seterusnya. Mengingat itu semua bagi seorang muslim adalah ibadah, meski berbeda sebabnya, dan mengingat meski berbeda sebabnya, kematian satu, dan mengingat kematian adalah ibadah. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak mau mengingat kematian. Jangankan menganggap itu ibadah, mengingat kematian mereka tidak mau. Jangankan menganggap itu ibadah, mengingat kematian mereka tidak mau. Mereka senantiasa dalam benaknya ingin umur panjang, bahkan kalau bisa selamanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar.
wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar mendapati mereka orang-orang kafir sangat rakus untuk selalu hidup, dan juga orang-orang musyrik. Salah seorang dari mereka sangat menginginkan untuk dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. 1000 tahun ini menunjukkan kepada kata hiperbola menurut orang Arab, yaitu maksudnya sepanjang masa, sepanjang ada dunia. Padahal keinginan mereka itu tidak menjauhkan mereka dari siksa Allah, meskipun mereka diberi umur panjang, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, berarti dari sini kita ambil pelajaran bahwa perspektif sudut pandang seorang muslim terhadap kematian, bahwa mengingatnya dan sering mengingatnya adalah ibadah. Sedangkan perspektif sudut pandang orang kafir, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, mereka jangankan menganggap itu sebagai sebuah ibadah, mereka mengingatnya saja tidak mau. Ini makanya kita sebagai seorang muslim sering-sering mengingat kematian. Bepergian kemana, ingat kematian. Kemudian juga mengerjakan apa, ingat kematian. Oh, jangan-jangan mati nih. Jangan-jangan mati. Apalagi dalam keadaan yang belum diangkat status pandemi COVID-19. Sering-sering mengingat kematian, karena dia adalah sudut pandang orang muslim bahwa dia adalah ibadah. Kita tidak seperti orang kafir yang malas mengingat kematian, apalagi sampai dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, ini poin pertama. Meski berbeda sebabnya dan kematian satu, dan kematian mengingatnya adalah ibadah. Sering-sering mengingat kematian. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang kedua, nasihat ya, nasihat. Jadi nasihatnya yang pertama adalah meski berbeda sebabnya, kematian satu, dan mengingat kematian adalah ibadah. Sering-sering kita mengingat kematian, kemana, ngapain, ya. Meskipun sedang bertamasya dengan keluarga, meskipun sedang jalan-jalan dengan keluarga, ya. Kemudian juga sering-sering melihat orang yang dalam keadaan sekarat, sering-sering melihat orang dalam keadaan dimandikan, apalagi di sana terdapat hal yang sangat luar biasa, mengurus jenazah sampai disolatkan, mengikutinya itu berpahala 1 qirat, dan mengikutinya sampai dikuburkan berpahala 1 qirat, dan 1 qirat mithlu Uhud. 1 qirat pahalanya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud kalau kita hitung, ini saya dapat hitungan dari kawan-kawan ahli geologi, ya. Panjang gunung Uhud itu sekitar 7.000 meter. Lebar gunung Uhud sekitar 3.000 meter. Tinggi gunung Uhud sekitar 1077 meter. Dengan pendekatan bentuk gunung Uhud adalah seperti limas atau piramida, maka volume gunung Uhud berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 1200 kali 7.000, karena itu adalah panjang, kali lebar 3.000 meter, kali tinggi
1077 meter. Sama dengan 7 miliar 539 juta meter persegi. Berat jenis batu yang ada di Gunung Uhud itu adalah jenis batu andesit yang kira-kira kalau per kilogramnya itu 2.500 kilogram per meter kubik atau meter kubik. Maka kalau begitu 7,5 miliar 7 miliar 539 juta kali 2.500 sama dengan 18,85 miliar ton. Itu bagi siapa yang mengurus jenazah sampai disolatkan. Kalau siapa yang mengurus jenazah sampai disolatkan dan sampai dikuburkan 2 qirat. Nah, seorang muslim berpikirnya seperti itu. Banyak mengingat kematian, sering berziarah kubur, sering mengurus kematian, sering mensolati jenazah. Ya. Ini perspektif seorang muslim mengingat kematian adalah ibadah. Ini pelajaran pertama dari tema kita, meski berbeda sebabnya kematian satu dan mengingat kematian adalah ibadah. Pelajaran yang kedua, meski berbeda sebabnya kematian satu dan mengingat kematian akan melapangkan dada dan menambah skala beramal. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu 'alaihi wa la dzakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha. Sesungguhnya tidak ada yang mengingat kematian saat hidupnya dalam keadaan sulit, melainkan dengan mengingat kematian hal tersebut akan melapangkan hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau orang dapat kesulitan, harta, kemiskinan misalkan, kemudian penyakit, kemudian orang-orang yang kekurangan makanan, dia kemudian berpikir, oh setelah ini ya mati, selesai urusan, jadi lapang dadanya. Orang-orang yang dadanya sempit karena mungkin kawan-kawan periode sekolahnya sudah pada sukses-sukses, menjadi ini, menjadi itu, mempunyai ini, mempunyai itu, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa, tidak jadi apa-apa, ataupun kalau jadi ya sekedarnya saja, tidak terlalu mewah. Maka ketika dia berpikir nanti juga mati nggak dibawa apa-apa, jadi lapang dadanya, hatinya nyaman. Itu maksudnya. Dan tidaklah ia mengingat kematian dalam keadaan lapang, melainkan kematian tersebut akan menyempitkan hatinya. Artinya tidak berfoya-foya, berleha-leha yang menyebabkan akhirnya dia maksiat. Dia senantiasa selalu mawas diri, hati-hati, merasa diawasi. Jangan-jangan saat berlibur lagi dalam keadaan lapang, nyaman, sehat, saat berlibur mati, lagi saat menikmati kenikmatan dunia, keindahan dunia mati. Nah, itu akan menyempitkannya, itu maksudnya. Meski berbeda sebabnya, kematian satu
dan dengan mengingatnya seseorang akan lapang dadanya dan bertambah skala ibadahnya. Bagaimana bisa bertambah skala ibadahnya? Yaitu sebagaimana perkataan dari seorang ulama abad kelima Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Perkataan beliau ini dinukil di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa beliau mengatakan man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilut taubah, segera bertaubat. Ya, segera bertobat. Kenapa? Karena kematian bisa datang kapan saja. Jangan-jangan dia belum bertobat, sudah ada malaikat maut di depan pintu rumahnya. Kemudian qana'atul qalbi, merasa puas hati. Ya, merasa puas hati atas pemberian Allah. Toh semuanya juga tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa mati kain kafannya dan amalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setelah kematian tidak akan ada ibadah apapun dia kerjakan. Nah, ini yang kita katakan tadi. Yang kedua, meskipun berbeda sebabnya kematian satu, dan dengan mengingatnya melapangkan dada, kemudian menambah skala untuk beramal. Lihat, ada perkataan menarik atau cerita menarik tentang Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i dan ulama tabi'i terkenal, bertemu dengan pembesar-pembesar sahabat. Beliau suatu ketika mengunjungi orang yang sedang sakit. Dan orang yang sedang sakit ketika dikunjungi dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Al-Hasan Al-Basri nazara ila karbih, melihat kepada rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang kena sakaratul maut tadi. Wa syiddati ma nazala bih, dan kesulitan apa yang dia rasakan. Lalu pulanglah Al-Hasan Al-Basri bi ghairil launi alladhi kharaja mihi min indi, dengan raut wajah yang berbeda saat keluar rumah. Maka keluarganya, istri, anak-anaknya mengatakan, "At-ta'am yarhamukumullah." Wahai Al-Hasan, wahai bapak kami, wahai suamiku, silahkan, ada makanan sudah siap, semoga Allah merahmati engkau. Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ini perhatikan, mengingat kematian menambah skala beramal untuk persiapan setelah kematian. Maka beliau mengatakan, ya ahla alaikum bi ta'amikum wa syarabikum, fa wallahi ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Wahai keluargaku, istri dan anak-anakku, silahkan kalian sibuk dengan makanan dan minum kalian. Demi Allah, aku telah melihat sebuah kejadian sangat mengerikan. Masih saja aku beramal untuk menghadapi kejadian tersebut. Bismillah. Masih saja aku beramal untuk menghadapi kejadian tersebut. Maka mengingat kematian menambah skala beramal bagi seorang muslim. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian akhirnya dia ingin mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada seorang A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsarhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Nah, ini
Jadi mengingat kematian menambah skala beramal. Lihat, kan hati itu penggerak anggota tubuh. Apabila hatinya tidak diasah dengan mengingat kematian, maka anggota tubuh akan malas beramal. Nah, ini berarti ada sebuah kunci ataupun kiat manjur dari para ulama salaf terutama, bagaimana seseorang mengobati futur malas beramal. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai futurnya jauh banget. Terutama pandemi Covid-19, mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini. Wallahi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kajian online sangat berbeda dengan kajian tatap muka. Saya sudah 2 pekan ini kajian tatap muka di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, sangat berbeda dari sisi semangat, dari sisi persiapan untuk kajian, dari sisi penyampaian, dari sisi macam-macam, dari sisi mengatur hati agar ikhlas, ya. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Siapa tahu dari kita ada hamba-hamba Allah yang apabila mengangkat tangan kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah mengabulkannya. Siapa tahu di antara kita ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berat dan sangat berat kegiatan-kegiatan terputus, kemudian para pedagang susah berdagang, di masjid belum begitu leluasa pengajian-pengajian, terutama pengajian-pengajian, karena itu yang membuat kita lebih semangat beribadah, ada arahan dari para pemuka-pemuka agama. Berdoa kepada Allah, berdoa. Harus yakin terus, harus yakin. Jangan putus asa, berdoa kepada Allah. Sekarang pandemi Covid-19 sudah ulang tahun 1 tahun, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segera. Karena agar kita bisa senantiasa diingatkan terutama tentang kematian ini. Tapi bagaimanapun, baik itu kajian tatap muka, kajian online, semuanya baik. Tapi kita ingin agar lebih khusyuk, lebih semangat. Lihat Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Beliau menceritakan tentang Salih Al-Murri, seorang yang bernama Salih Al-Murri. Beliau mengatakan, "Inna dzikral maut idza faraqani sa'ah fasada ala qalbi." Mengingat kematian, kalau aku lupa akannya walau sekejap, itu hatiku jadi rusak, keras gitu. Sekarang kan, makanya saya katakan tadi, al-qalbu malikul a'dha. Hati itu adalah raja dari anggota tubuh. Hati itu poros, penggerak anggota tubuh. Malas lisannya untuk berzikir, baca Quran, malas anggota tubuhnya untuk sholat, untuk mengerjakan ibadah-ibadah karena hatinya rusak. Salah satu penyebabnya adalah lupa tentang kematian. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, meski berbeda sebabnya, kematian satu dan kematian sesuatu yang pasti datang, tapi tidak tahu kapan datangnya. Perhatikan ini baik-baik. Meski berbeda sebabnya, kematian itu satu. Dan kematian sesuatu yang pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Coba perhatikan dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30.
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dikatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kita-kita. Kalau seandainya ada yang berkeyakinan Nabi Muhammad SAW masih hidup, bisa jalan-jalan di dunia, nah ini keyakinan menyimpang dari Al-Quran. Ya. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda wa afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Enggak ada yang kekal dari manusia. Apakah jika engkau meninggal maka mereka akan kekal? Menunjukkan Nabi Muhammad SAW akan pasti wafat. Kalau Nabi Muhammad SAW saja seperti itu, maka apalagi kita manusia biasa yang tidak ada jaminan menjadi kekasih Allah, menjadi manusia paling terbaik dari anak keturunan Adam. Nah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW senantiasa bersabda, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang tidak mati, wahai Allah. Sedangkan jin dan manusia seluruhnya akan mati. Hadis riwayat Bukhari. Maka meski berbeda sebabnya, kematian satu dan kematian sesuatu yang pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, ini yang jadi masalah. Kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau seandainya ada janji atau ada schedule gitu, jadwal dari malaikat maut, si fulan mati pada tanggal ini, hari ini, jam sekian, maka mungkin ya seseorang akan semangat untuk beribadah kepada Allah dan takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian, maka ini yang membuat akhirnya manusia lalai, manusia kecanduan bermaksiat, kecanduan ninggalin hal yang wajib, kecanduan melanggar hal yang haram. Karena tidak ada jadwal yang pasti, ya. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kematian adalah surat Al-Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah di sisinya terdapat ilmu pengetahuan hari kiamat, mendirikan dan menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia perbuat besok, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari bahwa tentang kematian itu adalah mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang poin yang ketiga ini, kalau seandainya meski berbeda sebabnya kematian satu dan kematian pasti datangnya, tetapi tidak ada yang mengetahui datangnya, ini faedahnya Pak, membuat kita senantiasa hati-hati, selalu mawas diri, tidak bermudah-mudah dalam perihal meninggalkan perintah dan menjauhi larangan, tidak bermudah-mudah. Tidak mudah pergi kemana gitu, karena dia tidak tahu kapan dia mati. Jangan-jangan ketika ke daerah itu, ke tempat itu dia mati, padahal tempat itu adalah maksiat. Nah, ini hati-hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari
dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah jika ingin mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan menjadikan untuk hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Ya, di tempat tersebut. Nah, jadi sekali lagi itu faidahnya ketika meyakini bahwasanya kematian satu meski sebab berbeda sebabnya dan kematian sesuatu yang pasti datang tetapi tidak tahu kapan waktunya. Dan ada perkataan yang menarik tentang ketidaktahuan kita tentang waktu kematian. Perkataan Imam Ibnu Utsaimin, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk beramal dan untuk hati-hati dalam melakukan aktivitas. Karena mungkin saat itu bermaksiat, maka akhirnya yang ada adalah kita mati di atas su'ul khatimah, na'udzubillah. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau sebenarnya mendapati dirimu dalam keadaan bahaya. Kenapa demikian? Li'annal mauta laisa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian tidak ada yang mengetahui batas waktunya di antara kita. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaih. Kadang seseorang keluar rumahnya dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya karena meninggal di jalan. Wa qad yakunul insan ala kursiyyi maktabihi wa la yaqumu min. Dan kadang seseorang di atas kursi kantornya, maksudnya dia duduk dan tidak bisa lagi untuk bangun. Waqad yanamul insanu ala firashih walakinnahu yuhmalu min firashih ila sariri ghalslih. Dan kadang seseorang tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Nah, ketika mengingat bahwa kematian tidak ada yang tahu, apa yang memberikan faedah kepada kita? Hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umr bitaubati ila Allah azza wajalla. Maka ini perkara mengkonsekuensikan kepada kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakunal insanu daiman yastash'ir bi annahu taibun ila Allah wa raji'un wa munibun hatta ya'tiyal ajal wa huwa ala khairi ma yuram. Dan bahwasanya ketika kita tidak mengetahui kapan kematian itu datang, faedahnya adalah dia senantiasa selalu merasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah sampai datang ajalnya dan dia dalam keadaan yang paling baik. Nah, ini yang ketiga, meskipun berbeda sebabnya kematian satu dan kematian sesuatu yang pasti datang dan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Baik. Kemudian selanjutnya, kematian satu meski berbeda sebabnya dan kematian adalah sesuatu yang memutuskan amal. Saya ulangi. Kematian satu meski berbeda sebabnya dan kematian adalah memutuskan waktu untuk beramal.
Kalau sudah kematian maka tidak ada yang bisa kita amalkan sama sekali. Ya. Satu huruf dari Al-Quran yang dibaca tidak bisa. Satu sen sedekah yang disedekahkan tidak bisa. Karena waktu untuk beramal sudah habis. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalannya kecuali dari 3. Dari sedekah yang diambil manfaatnya, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini menunjukkan kan kita harus paham dan meyakini bahwa kalau sudah kematian datang, maka pada saat itu tidak ada waktu untuk beramal. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, makanya yang sadar dia beramal. Karena tadi perkataan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kemudian selanjutnya, kematian satu meski berbeda sebabnya, dan kematian mempunyai rasa sekarat. Nah, saya ulangi, kematian satu meski berbeda sebabnya, dan kematian mempunyai rasa sekarat. Ya, rasa sekarat. Apa arti rasa sekarat? Rasa sekarat artinya adalah seseorang ketika dicabut nyawanya, maka dia merasakan perasaan yang sangat berat, sangat sakit. Bahkan ini dirasakan oleh setiap manusia, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang rasa sekarat kematian dengan kebenaran. Yang demikian itu sesuatu yang kamu lari darinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau memasukkan yudkhilu yadaihi fil ma, masukkan kedua tangannya ke dalam air, fayamsahu bihi ma wajah, beliau usapkan wajah beliau, masukkan, usapkan. Kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Bagaimana rasa sakitnya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan saya katakan tadi, rasa sakit ini bahkan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri kepada seorang pun dengan ringannya kematian setelah apa yang aku lihat dari kesulitan kematian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat,
kesulitan kematian di sini tidak seperti orang yang berdosa, yang fajir yang akan kita kelak ceritakan. Nah, kemudian tidak ada pertentangan antara rasa sakit sekarat yang dirasakan oleh orang beriman dengan hadis riwayat Bukhari. Innal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillah wa karamatih. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Sesungguhnya orang yang beriman jika didatangi kematian maka dia diberikan kabar gembira dengan keridhaan dari Allah dan kemurahan dari Allah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih ia cintai dibandingkan apa yang ada di depannya. Dan tidak ada sesuatu dan siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, maka Allah mencintai bertemu dengannya. Ini hadis tidak bertentangan dengan bahwa seorang mukmin ketika kematian merasakan rasa sekarat. Bahkan sampai Rasulullah SAW tadi beliau mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Maka tidak ada pertentangan antara hal ini dengan hal itu. Bahwa setiap kematian ada rasa sakitnya. Dan rasa sakit berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Taib. Bagaimana rasa sakarat? Ya. Diceritakan oleh para ulama, di antaranya para sahabat, oleh Ka'ab, beliau mengatakan mithlu syajaratin katsiratis syauq fi jawf ibni adam falaysa minhu irqun wala mafsil illa wa rijlun syadidudz dzira'ain fahuwa yu'alijuha wa yanzi'uha. Rasa sekarat adalah seperti sebuah pohon yang banyak durinya, batang pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Terasa rasanya ya. Dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. Tidak ada urat, tidak ada otot kecuali putus, pecah. Maka dia dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Begitu kematian. Mendengar ini, Umar bin Khattab yang begitu tegas, begitu keras, begitu kokoh sampai menangis. Menceritakan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, aku ingin banget ada orang yang cerdas menceritakan tentang bagaimana rasa sekarat saat kematian. Rasa sekarat saat kematian. Kemudian saat Amr bin As sakit, maka anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, wahai
bapakku, engkau ingin ada yang menceritakan rasa sekarat saat kematian. Engkau sekarang dalam keadaan sakit keras, bagaimana rasa sekarat saat kematian? Subhanallah ya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu bercerita, wallahi la ka'anna jambi fi takht wa la ka'anni atanaffasu min summi ibrah atau min sammi ibrah wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Demi Allah, sungguh seakan-akan tubuhku dimasukkan ke dalam lubang yang sempit dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hirup udara dengan nyaman di zaman saat sekarang ini. Sebelum datang suatu hari sulit seseorang bernafas, hanya seperti bernafas dari lubang jarum. Sekarang enak sekali. Walhamdulillah. Gunakan nafas ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum dan seakan-akan ranting berduri dipukulkan dari telapak kakiku ke kepalaku. Maka ini membuat seseorang akhirnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, asyaddu min nashril manashir. Rasa sekarat itu lebih dahsyat dibandingkan digergaji. Wa qardhin bil maqarid, dan dicambuk dengan cambuk-cambuk berduri. Wa ghalin fil qudur, dan lebih dahsyat dibandingkan air panas yang mendidih. Walau anna nushira anna al-mauta nushir fa akhbara ahla ad-dunya bil maut wa man tafa'u bi'aish wa la ladzu binaum. Kalau seandainya ada orang yang meninggal kemudian dibangkitkan dari kuburnya, lalu orang yang meninggal ini memberitahukan kepada penduduk dunia tentang kematian, maka niscaya mereka tidak akan mau hidup dan tidak akan merasakan kelezatan kehidupan walau cuma dengan satu tidur. Ini menunjukkan bagaimana rasa sekarat yang sangat-sangat berat. Siapapun dari kita akan merasakan rasa sekarat tersebut. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, meski berbeda sebabnya kematian satu dan kematian berarti mengingat pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Kalau sudah seperti ini pembicaraannya, ya ibu-ibu, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, kemudian emas, perak, tanah, tas, branded, enggak ada nilainya. Kalau sudah yang dibicarakan seperti ini. Ini memang pantas benar-benar. Kata Rasulullah SAW, wala dzakarahu fi sa'ah illa dhayyaqaha. Tidaklah seseorang mengingatnya di dalam kehidupannya yang lapang kecuali pengingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkannya. Belum lagi masalah ini, pencabutan nyawa oleh para malaikat. Coba kita baca hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad maksud saya. Lihat orang beriman, bagaimana pencabutan nyawanya.
Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama biyadul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafar min akwanil jannah wa hanutun min hanitil jannah hatta yajlisu minhu madda basari thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul muthayyibah wa fi riwayah al-mutmainnah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa. Jika seorang yang hamba beriman ingin berpisah dengan dunia, masuk ke dalam kehidupan akhirat, turun para malaikat dari langit, wajah mereka putih dan seakan-akan mereka matahari wajah mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga sampai dia duduk darinya seluas mata memandang, sampai mereka duduk dari si mayat tersebut seluas mata memandang. Datanglah malaikat maut. Kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang tersebut. Lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa-jiwa yang baik, keluarlah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ini air ini, ya. Keluarlah air tersebut seperti air yang keluar dari mulut teko. Seperti air yang keluar dari mulut teko. Nah, ini juga tidak bertentangan dengan sakarat maut tadi. Meskipun dia keluar seperti air dari mulut teko, lancar karena dia orang beriman, maka tetap merasakan rasa sakit. Kemudian wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in min al-akhirah wa iqbal min ad-dunya wa nazala ilaihi malaikatu minas sama' qiladun shidadun sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar fayajlisuna minhum madda basari thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudu al-kathiru asy-sya'b min as-sufil mablul fataqatta'a ma'aha al-'uruqu wal 'asabu. Jika seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang fajir, yang banyak dosa, ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, terputus dengan dunia, maka turunlah para malaikat yang sangar, wajahnya hitam, membawa kain dari kain neraka, lalu mendudukkan kain tersebut, lalu mereka duduk di hadapan orang yang mau dicabut nyawanya tersebut, seluas mata memandang. Datanglah malaikat maut di sisi kepala. Kemudian malaikat maut mengatakan, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, menghadap untuk mengambil kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Berpisahlah ruh dari jasadnya dan ditarik ruh tersebut sebagaimana ditariknya kulit wol yang basah. Ini kalau seandainya ada kambing, kemudian ada kulit wolnya itu, maka ditarik dalam keadaan dia basah. Ini sangat sulit, ya, sangat sulit penarikannya, yang menyebabkan terputusnya urat-urat, kemudian nadi-nadi terputus itu semua. Nah, ini kalau sudah bercerita tentang seperti ini, rasanya nggak ada nilai seseorang makan mewah, mobil mewah, apalagi di zaman-zaman yang berapa harga outfit lu, ya, sudah
nggak kepikir lagi kalau sudah seperti ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian satu meski berbeda sebabnya, dan dengan mengingat kematian berarti kita mengingat akhir kehidupan, apakah dalam keadaan baik ataukah dalam keadaan buruk. Lihat, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan menggunakannya. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menggunakannya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggal. Nah, ini kan menunjukkan bahwa meski kematian satu meski berbeda-beda sebabnya, maka hati-hati jangan sampai saat datang kematian seseorang bermaksiat kepada Allah, seorang berzina, mencuri, membunuh, korupsi dan seterusnya. Maka intinya meski berbeda sebabnya kematian satu, dan kematian mengajari kita agar hidup untuk memperhatikan akhirnya. Jadi yang diperhatikan itu adalah akhirnya para ikhwan. Nah, kemudian meski berbeda sebabnya kematian satu, dan setelah kematian dimulai kehidupan akhirat. Setelah kematian dimulai kiamat. Ya, meski berbeda sebabnya kematian satu, dan setelah kematian dimulai kiamat. Jadi tidak perlu nunggu Dajjal, ya, nunggu Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj keluar, tidak perlu. Ya, kenapa? Karena kematian satu meski berbeda sebabnya, dan menunjukkan setelah kematian dimulai hari kiamatnya. Karena tidak ada lagi waktu untuk beramal, yang ada hanyalah pemberian pahala atau siksa. Di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah. Fa inna man mata qamat qiyamatuhu." Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalian sering mengucapkan kiamat, kiamat, kiamat. Sesungguhnya siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Nah, ini hati-hati ya. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang kapan hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, "In ya'ish hadza hatta yudrikahu al-muharram qamat 'alaikum sa'atukum." Ada orang bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Kemudian Rasulullah melihat yang paling kecil, kata Rasulullah SAW, jika ini sudah tua dan mati mulai saat itu dia kiamat. Menunjukkan bahwa kiamat dimulai setelah kematian. Nah, ya,
itu dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih panjang lagi tentang tentang kematian satu meskipun berbeda sebabnya. Ya. Tapi nanti kita akan sambung setelah pertanyaan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, maka kita pertanyaan dulu, baru setelah itu kita sambung lagi sampai jam 11. Nah, silahkan. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini untuk sampai saat ini sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Bisa saya bacakan semua Ustadz? Silahkan. Baik, yang pertama, Ustadz, Bismillah, Ustadz mohon izin bertanya. Selama ini yang saya tahu adalah kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Yang menjadi pertanyaan saya, apa saja kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah meninggalnya dalam keadaan sudah balik? Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah meninggal dan meninggalnya sudah balik adalah mendoakan anak tersebut agar mendapatkan ampunan, agar dilapangkan kubur, dimudahkan menjawab pertanyaan di alam kubur. Mendoakan ya anak tersebut. Sama seperti anak berlaku kepada orang tuanya yang sudah meninggal, dia mendoakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Wahai Tuhan kami, ampuni kami dan orang-orang yang sebelum kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dengan keimanan. Maka pada saat itu dia bisa mendoakan anak tersebut. Kemudian juga karena anaknya sudah balik, maka tentunya dicatat amal pahala dan amal dosanya. Maka apabila anak-anak tersebut mempunyai hutang kepada kawan-kawannya, maka segera dilunaskan agar sang anak terbebaskan dari hutang di pertanggungjawaban hutang di alam barzakh. Kemudian yang ketiga yaitu apabila sang anak tersebut mempunyai nazar, sesuatu yang dia wajibkan atas dirinya sendiri dan belum sempat dia melakukannya karena meninggal duluan, maka orang tuanya berhak untuk melaksanakannya meskipun tidak wajib. Nah, ini beberapa poin yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, semoga bisa dipahami oleh penanya. Ini saya baca untuk pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Di beberapa kesempatan, Ana pernah melihat di televisi atau di akun sosial media tentang seseorang yang mati suri. Apakah kematian yang dijelaskan oleh mereka yang mengalami mati suri apakah ada dalilnya Ustadz? Mohon penjelasannya. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun yang disebut dengan mati suri dalam agama Islam, maka bisa saja itu terjadi. Ya, bisa saja itu terjadi di dalam agama Islam. Dan ini adalah menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihidupkan kembali. Ini mungkin saja. Cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya. Ini mungkin saja, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara dalil khusus, apakah Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang mati suri atau tidak, saya belum baca. Wallahu a'lam. Taib Ustadz, ini Anda bacakan untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Bismillah, Ustadz mohon izin bertanya,
Kapan terakhir orang yang sakit masih bisa ditalkin? Jika calon mayit dalam keadaan tidak sadar, apakah tetap bermanfaat jika ditalkin? Ustaz, mohon pencerahannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Talkinkanlah mayat-mayat kalian la ilaha illallah. Sesungguhnya siapa yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia masuk ke dalam surga. Waktu untuk mentalkinkan adalah sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah orang yang sudah dalam keadaan sekarat tidak sanggup lagi untuk bergerak, untuk mengucap, maka tetap kita talkin? Maka jawabannya ya, talkinkanlah. Berharap agar dia meskipun dalam keadaan sekarat tetap bisa mengucapkan. Tetapi ingat, jika sudah mengucapkan atau memberikan isyarat tentang talkin tersebut, maka sudah, jangan diulang-ulang. Karena dikhawatirkan nanti dia akan terputus saat mau mengulang. La ilaha illallah. Misalkan dia, ya sudah seperti ini. Kemudian sudah cukup. Sang anak harus sudah merasa cukup dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan merasa, wah kayaknya belum puas, kayaknya belum maksimal. Biarkan saja, sudah cukup. Karena keadaan orang yang hidup dengan orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu berbeda. Ya. Sesuai dengan jenis amal perbuatannya masing-masing. Maka pada saat itu dia ditalkinkan saat sebelum meninggal dan ditalkinkan terus sampai dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau memberikan isyarat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau memberikan isyarat, maka sudah cukup, jangan diulang-ulang. Wallahu a'lam. Naam. Tayyib Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, di dalam doa setelah tasyahud akhir ada doa minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kematian. Mohon penjelasannya, apa yang dimaksud dengan fitnah kematian? Apakah mungkin seseorang bisa mati dan terhindar dari fitnah kematian, dan apakah ada amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindarkan diri dari fitnah kematian? Coba ulangi pertanyaannya. Baik Ustadz, mohon izin bertanya, dalam doa setelah tasyahud akhir ada doa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah kematian. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah yang dimaksud dengan fitnah kematian? Kemudian pertanyaan masih berlanjut, apakah mungkin seseorang bisa mati dan terhindar dari fitnah kematian, dan apakah ada amalannya dari Rasulullah untuk menghindarkan diri dari fitnah kematian Ustadz? Ya. Mungkin terjemahannya kurang tepat. Kalau kita lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 perkara yang kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari 4 perkara tersebut setelah kita mengucap sholawat dan sebelum salam di dalam sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Itu mungkin yang dimaksud. Tetapi fitnah yang dimaksud dengan fitnah kematian dan fitnah kehidupan ini bukan berarti fitnah yang kita pahami dari bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud adalah ujian, cobaan,
bukan fitnah menuduh orang tanpa bukti. Nah, berarti kalau fitnah kematian berarti adalah ujian saat kematian. Dan yang dimaksud adalah seseorang saat dicabut nyawanya, maka dia dicabut dalam keadaan husnul khatimah, sakaratul mautnya tidak terlalu sakit, dicabut nyawanya dalam keadaan beramal saleh, ya, dan tidak dicabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan fitnatul mahya wal mamat, yaitu fitnah kematian dan fitnah kehidupan. Fitnah di sini maksudnya godaan yang menghantarkan kepada kerusakan. Dan kerusakan yang dimaksud adalah godaan yang dimaksud adalah yaitu dia diwafatkan dalam keadaan beramal buruk, diwafatkan dalam keadaan tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang dimaksud dengan fitnatul mahya, fitnatul mamat, yaitu fitnah kematian. Atau bisa yang dimaksud adalah fitnah kematian, yaitu setelah kematian, keadaan-keadaan seorang muslim setelah kematian, dari mulai dinaikkannya ruh ke langit setelah berpisah dari jasadnya. Kalau orang beriman sampai ke langit yang ke-7, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya di alam barzakh, ya, kemudian terjadi pertanyaan dalam kubur, kemudian terjadi siksa atau nikmat kubur sesuai dengan jawaban yang dia jawabkan. Nah, ini fitnah-fitnah, yaitu kejadian-kejadian yang didapati oleh seorang muslim setelah kematian. Dan itu adalah ujian-ujian yang didapati oleh seorang muslim setelah kematian. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Dan bisakah seseorang muslim dia terlepas dari fitnah kematian? Jawabannya bisa. Dengan cara beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Yang artinya sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka turunlah para malaikat memberikan kabar gembira, memberikan husnul khatimah, kemudian mengatakan janganlah kalian takut dan khawatir, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fitnatul mahya wal mamat, ujian kematian adalah yaitu keadaan-keadaan yang ada pada setelah kematian. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustadz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Ana bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustadz, mohon izin bertanya, apa doanya dan amalan apa agar kita terhindar dari kematian yang buruk? Mohon penjelasannya Ustadz. Yang pertama paling utama adalah akidah yang benar. Amalannya adalah berakidah yang benar sehingga mati di atas amal saleh. Karena akidah yang benar akan menggiring seseorang untuk beramal saleh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, amalannya agar tidak mati di atas yang buruk adalah menjauhi seluruh sarana yang menghantarkan kepada maksiat, sehingga dia tidak mati dalam keadaan bermaksiat. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah.
Boleh berdoa seperti, ya Allah aku memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik dan berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Itu beberapa amalan. Adapun di dalam kubur, maka diantaranya bisa mengamalkan membaca surat Al-Mulk di setiap malam. Karena para ulama mengatakan surat Al-Mulk adalah Al-Mani'ah, surat penjaga dari siksa kubur. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, semoga bisa dipahami oleh penanya. Ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz mohon izin bertanya, jika kita ziarah kubur, benarkah mayit tahu kita datang, dan jika tahu apakah ada rasa senang gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang apakah mayit mendengar orang yang menziarahi kuburannya, maka jawabannya adalah bahwa yang pertama, kita harus meyakini di sana terjadi perbedaan alam antara alam dunia dengan alam barzakh. Tidak sama kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh. Ini yang pertama. Jadi tidak bisa disamakan apakah mereka seperti ini sebagaimana mereka di dunia, tidak bisa disamakan. Kemudian yang kedua yang harus dipahami, berbicara tentang hal gaib harus berdasarkan dalil dari syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis yang sahih. Dan adapun dalil-dalil yang menunjukkan, di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifu fid dunya fasallama alaihi illa 'arrafahu wa radda alaihi salam." Yang artinya, tidaklah seorang melewati kuburan saudaranya seiman yang dia kenal di dunia, lalu dia mengucapkan salam atas kuburan tersebut, melainkan yang dikubur mengenalnya dan menjawab akan salamnya. Maka ini adalah menunjukkan mayit mengetahui ataupun mengenal, lebih tepatnya, kepada yang berziarah kubur dari orang yang masih hidup, jika mengetahuinya atau jika mengenalnya. Baik Ustadz, ini alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk. Ustadz, saya bacakan semua Ustadz. Silahkan Bu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Ustadz mohon penjelasannya. Apakah benar jika dia orang soleh meninggal dikarenakan COVID termasuk mati syahid? Maksud mati syahid dalam kondisi seperti ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. COVID-19 termasuk penyakit yang mewabah, dan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya siapa yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit yang mewabah, maka dia mati syahid. Ya, siapa yang meninggal
dalam keadaan kena penyakit ta'un, dia mati syahid. Dan penyakit ta'un penyakit yang mewabah dengan cepat dan tanpa ada obatnya segera. Maka semoga orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 dan dia beriman dan dia mati dalam keadaan beriman, tidak mensyirikkan Allah, termasuk orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Wallahu alam. Nah, Alhamdulillah, baik Ustadz, Anda bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya sedang dirawat di rumah sakit karena COVID. Bapak ibu saya di ICU karena COVID. Apakah ada doa terbaik untuk orang tua dan apa ibadah yang terbaik pada saat sakit Ustadz? Mohon penjelasannya. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Rasulullah SAW pernah menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian beliau bertanya, kaifa tajiduka, bagaimana engkau dapati dirimu? Maka orang tersebut mengatakan, saya di antara rasa berharap rahmat Allah dan takut akan siksa Allah karena dosa-dosa saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang terkumpul di dalam dirinya dua perkara tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan memberikan keamanan dari yang dia takuti. Maka saya nasihatkan yang sedang terkena penyakit COVID-19, berserah diri benar-benar hanya kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Berserah diri benar-benar hanya kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Itu nasihat saya. Karena sebagian orang, apalagi kita yang saya sebutkan tadi, COVID sudah ulang tahun, 1 tahun lebih sekarang, sebagian orang menganggap dia remeh, kemudian sudah tahu obatnya, sudah tahu triknya agar cepat sembuh dan seterusnya. Maka akhirnya dia bersandar kepada sebab dan tidak bersandar kepada yang menjadikan sebab itu bermanfaat. Saya ulangi, sebagian orang bersandar kepada sebab dan tidak bersandar kepada yang menjadikan sebab itu bermanfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati. Jangan sampai seseorang memiliki keadaan yang seperti ini. Dia harus di antara rasa harap kepada Allah atas rahmatnya, semoga cepat sembuh, dan rasa takut dari siksa Allah atas dosa-dosanya kalau seandainya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ayah saya 3 hari sebelum wafatnya seperti kedatangan tamu dan tampak sibuk mengobrol sambil sesekali membaca doa-doa. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau izin untuk sholat asar, lalu tidur dan ternyata wafat. Sebenarnya siapakah tamunya tersebut? Apakah itu malaikat yang disebutkan dalam hadis yang Ustadz sampaikan tadi? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Dari ceritanya semoga sang bapak mendapatkan husnul khatimah. Karena ini semoga ya, bukan kita memastikan, tetapi semoga secara cerita lahiriah kita bisa mengaitkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi'abdihi khairan asalahu. Sesungguhnya jika Allah menginginkan kepada hambanya sebuah kebaikan, Allah akan memaniskan hidupnya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wa ma'asalahu, bagaimana orang tersebut dimaniskan hidupnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Maka orang tersebut akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh sebelum meninggal.
Maka mudah-mudahan termasuk ke dalam ayat yang saya sebutkan tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah para malaikat memberikan kabar gembira. Surat Fussilat ayat 30. Mungkin itu adalah para malaikat, wallahu a'lam. Nah, Baik Ustadz, Anda bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, apa saja keseluruhan hal-hal yang bisa kita amalkan untuk orang tua atau keluarga yang sampai untuk ahli kubur sesuai dengan manhaj salaf, karena terkadang masih tercampur dengan keyakinan ahlul bid'ah. Bismillah. Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama dan paling utama doa. Sebagaimana kita saat sholat jenazah, bukankah kita mendoakan? Berarti mendoakan orang yang sudah meninggal itu disyariatkan dalam agama Islam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang sebelum kami dengan keimanan. Ampuni mereka. Nah, ini menunjukkan syariatkannya berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah dengan memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya orang diangkat derajatnya terus di dalam surga. Sampai orang ini heran, anna li hadza, bagaimana aku bisa dapatkan ini? Lalu ada suara yang menjawab, bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu untukmu. Dengan istighfar anakmu untukmu. Nah, ini menunjukkan amalan yang disyariatkan adalah memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, ini juga disyariatkan dalam agama Islam. Sebagaimana ada seorang sahabat yang ibunya meninggal tiba-tiba. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa in takallamat azunnuha tasaddaqat afa atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati tiba-tiba dan aku kira kalau beliau bisa ngomong, beliau akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atasnya? Maka Rasulullah SAW tasaddaqi anhi. Iya, bersedekahlah atasnya. Ini diperbolehkan dalam agama Islam, disyariatkan dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar, kemudian amalan lain juga berhaji, berumrah atas nama orang tua jika yang menghajikan dan mengumrahkan sudah berhaji dan berumrah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, hujja an abika wa'tamir, berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah atas dia. Dalam hadis sahabat Nabi Abu Razin radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang lain adalah amalan lain, yaitu memperhatikan dan menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang sudah meninggal. Seperti bapak kita meninggal, lalu kita lihat saudara-saudaranya, kita hubungi mereka. Ya. Kita lihat teman-teman bapak kita, ini ternyata amalan yang sangat luar biasa dari bakti. Inna abarral bir an yasila wudda abih. Sesungguhnya bakti yang paling tinggi adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Maka terutama yang sedarah ya, seperti bibi, paman,
yang merupakan saudara laki-laki bapak atau saudara perempuan bapak, atau saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu. Ya, ini seperti bapak dan ibu kita sendiri. Saya sudah meninggal mama saya rahimahullah, dan beliau masih mempunyai adik persis wajahnya seperti ibu. Maka kesempatan kita, kalau saya pribadi merasa sangat kurang dengan bersama-sama dengan ibu, karena ini curhat sedikit, karena SD saya sudah, dari setelah SD saya keluar dari Banjarmasin ke Jawa sekolah sampai SMA, kemudian mengabdi di Jakarta, kemudian menghafal Quran 2 tahun di Jawa, kemudian sekolah di Madinah 5 tahun, kemudian kerja di Arab Saudi 7 tahun. Jadi sangat jarang dengan orang tua. Mungkin cuma sebulan pas waktu liburan, sebulan setengah maksimal pas waktu liburan, sangat jarang. Nah, setelah pulang ke Indonesia tahun 2013, kemudian berkumpul, itu pun atas perintah orang tua, saya harus pulang. Taat pada orang tua, pulang tanpa ada perhitungan macam-macam. Padahal ada kesempatan saya untuk menyekolahkan anak di Arab Saudi, yang mana dekat dengan Al-Quran, bisa berbahasa Arab dengan lancar dan semisalnya. Sudah terbukti kawan-kawan yang hidup di sana, anak-anaknya seperti orang-orang Arab, baik dari sisi hafalan Al-Qur'annya dan juga bahasanya. Maka tetapi karena ibu menyuruh pulang, pulanglah. Dan di sana terdapat berkah insya Allah. Yang mengikuti orang tua, jika perintahnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka pasti ada berkahnya. Makanya saya katakan, perempuan ketika dipilihkan jodoh oleh orang tua untuk menikah dengan laki-laki, selama laki-laki itu baik agama dan akhlaknya, maka taatilah petunjuk orang tua. Niscaya akan ada berkahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hidup saya satu rumah dengan ibu, ya, 1,5 tahun saya hidup. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Padahal lagi asik-asiknya bergaul dengan ibu, tahu makanan kesukaan beliau, tahu kapan beliau tidak senang, tahu kapan beliau lagi marah, tahu kapan beliau, dan macam-macam. Nah, sekarang sudah tidak ada. Tugas kita yaitu berbakti kepada bibi yang merupakan adik dari ibu, atau bibi yang merupakan adik dari kakak dari ibu. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-khalah bimanzilatil bibi itu sekedudukan dengan ibu. Maka pada saat itu hendaknya seseorang memperhatikan jika ingin berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Nah, itu kira-kira. Alhamdulillah Ustadz atas pencerahannya, semoga bisa dipahami oleh penanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu ya Ustadz? Silakan Bu. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Jika saya berkonflik dengan teman dekat saya sehingga kami tidak bertegur sapa lagi selama 1 tahun, apakah saya kena ancaman hadis tentang mendiamkan saudara muslim selama 3 hari dan tidak akan masuk surga? Qadarullah kami berkonflik karena masalah akidah, karena saya berpikir kalau saya tetap berteman saya akan terbawa percakapan menghina pemimpin, percakapan tentang drama Korea dan lain-lain sejenisnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Asal hukumnya seorang muslim dengan muslim lainnya tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Ya. La yahjuru muslimun musliman fawqa thalath. Kama qala Ustaz. Tidak boleh seorang muslim memboikot temannya lebih dari 3 hari. Tetapi ini perkara dunia. Adapun perkara agama, maka itu hukumnya hajar. Disebut sebagai hukum hajar. Dan Rasulullah SAW pernah memboikot, menghajar sahabatnya, di antaranya Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk dan tidak mempunyai alasan
Kenapa tidak ikut perang Tabuk? Beliau bahkan boikot selama 40 hari. Tidak disalami. Kalau Rasulullah SAW disalami, beliau tidak menjawab. Entah dijawab atau tidak, beliau beliau tidak toleh. Kalau seandainya Ka'ab bin Malik berusaha mendapatkan wajah dari Rasulullah SAW, beliau melengos 40 hari. 30 hari pertama ya seperti itu. Kemudian setelah 30 hari istrinya disuruh pulang ke rumah, sehingga sendirian, sedih. Daqat alaihimul ardu bima rahabat. Merasa sempit. Ya, bumi seakan-akan tidak ada yang mau menemaninya. Sahabat-sahabat lain juga begitu. Nah, ini namanya hajar. Ya, maka disyariatkan dalam agama Islam menghajar. Cuma yang harus diperhatikan adalah apa maslahat dari hajar. Apa kepentingan dari hajar? Apakah hanya sekedar hawa nafsu? Ataukah memang sedang tidak ingin berteman dengannya, ataukah menegakkan agama? Yang kedua, siapa yang menghajar? Karena tidak semua orang hajarnya bermanfaat. Ya, seperti kejadian 1 tahun ini, malah yang dihajar merasa enjoy aja, merasa senang aja. Seperti misalkan ada adik tidak sholat, kita boikot. Kamu kalau masih nggak sholat, saya nggak akan ngomong sama kamu. Adanya santai aja. Adanya malah ngeledekin, malah apa gitu. Ini kan berarti yang menghajar tidak bukan porsi orang yang menghajar. Maka pada saat itu dia lebih baik menggunakan sikap lain, di antaranya nasihat, di antaranya doa, di antaranya dibarengi akan tetapi terus diberikan nasihat dan ilmu, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dilihat orang yang dihajar, apakah memang cocok untuk dihajar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi tidak mudah untuk menerapkan praktek hajar. Dan saya nasihatkan lebih baik didakwahi. Karena kebanyakan kaum muslimin yang melakukan itu seperti perkara akidah menghina penguasa, kemudian setelah itu yang disebutkan tadi, menghina penguasa dan yang lain-lain, itu perkara akidah yang hanya manhaj salaf yang sangat perhatian dengan perkara itu. Ya, jadi lebih baik dinasihati, mungkin dia belum tahu, mungkin dia juga semangat untuk menegakkan syariat Islam, dia suka kaum muslimin, dia melihat kaum muslimin menurut pandangan dia mungkin pemimpin ini zalim, kemudian pemimpin ini suka bohong, misalkan seperti itu, maka dia berarti mempunyai semangat keislaman, cuma perlu bimbingan, perlu ilmu. Maka lebih baik diajak ke majelis ilmu, lebih baik ditanggapi dengan santun, disabarin dengan bergaul dengan sabar kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dia dapat dari manusia lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak sabar. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Silahkan. Ana bacakan. Baik, Ustadz, saya sudah bertaubat dari riba, tapi saya membeli rumah dengan menggunakan KPR meskipun tanpa denda, tapi ada asuransinya. Akad jual beli di bank dan asuransinya sebagai syaratnya. Apakah KPR saya ini termasuk riba, dan apakah saya bisa menempati rumah tersebut, serta bagaimana cara saya bertaubat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Menjual beli atau berjual beli barang secara kredit tidak haram, tetapi jangan ada pihak ketiga, itu yang intinya. Karena pihak ketiga itu nantinya dia akan seperti menghutangi kepada pembeli rumah, dan akhirnya si pembeli rumah
menyicil hutangannya tersebut bukan kepada pemilik rumah tetapi kepada pihak ketiga bagian keuangannya. Disitulah letak ribanya. Nah, sekarang asuransi. Apa hukum asuransi? Hukum asuransi tergantung asuransinya yang bagaimana. Tetapi kebanyakan yang terjadi asuransi adalah asuransi yang di dalamnya terdapat gharar, ketidakpastian, judi, ya, untung-untungan yang tidak pasti. Maka yang seperti ini diharamkan dalam agama Islam. Maka lebih baik dia ngumpulin duit sampai dia bisa membeli rumah, ya. Kemudian kalau seandainya dia tidak sanggup untuk ngontrak dulu, ya tidak mengapa, ngontrak dulu saja daripada dia membeli rumah dengan cara riba ataupun dengan cara yang syubhat yang disebutkan tadi, ya. Karena ketika ada asuransi berarti dia membayar cicilan rumah plus cicilan asuransi. Nah, di sini ada letak yang seseorang akhirnya berhutang tetapi membayarnya lebih daripada hutangnya. Cara bertaubatnya adalah dia segera menyelesaikan hutangan tersebut, kemudian dia tidak melakukan pinjaman-pinjaman lagi, ya. Lebih baik dia menyicil, mencukupkan apa yang ada sehingga dia tidak melakukan pinjaman-pinjaman lagi. Tapi dia wajib untuk menyelesaikan hutang tersebut. Wallahu alam. Naam. Alhamdulillah, ini terakhir pertanyaan Ana bacakan, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, Ustadz. Ustadz, apabila orang tua sudah meninggal, akan tetapi orang tua dulu tidak pernah mengajarkan tentang ilmu syar'i. Nah, apakah segala amalan yang dilakukan oleh anak dan dia belajar atas izin Allah karena belajar untuk saat sekarang ini, apakah amal ibadahnya juga mengalir pahalanya kepada orang tua, Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya belum yakin ada orang tua sama sekali tidak ngajarin ilmu syar'i. Minimal dia ngajarin bismillah, minimal dia ngajarin Al-Fatihah, minimal dia ngajarin itu ilmu syar'i itu. Jadi gini para ikhwah, jangan sampai kita sudah ngaji sekarang kemudian merasa banyak ilmunya, akhirnya kayaknya orang tua saya nggak pernah ngajarin apa-apa. Ini nggak benar. Itu kurang bersyukur terhadap keadaan orang tua. Tetaplah berterima kasih kepada kedua orang tua, ya. Mungkin tidak sebanyak ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu. Ya betul itu, karena orang tua kita memang mungkin sebagiannya tidak pemuka agama. Dan kita tidak duduk di majelis ilmu orang tua kita, dan mereka tidak mempunyai majelis memang. Jadi saya kurang sepakat kalau orang tua dikatakan tidak pernah mengajarkan ilmu syar'i. Ini kurang bersyukur pada orang tua. Kemudian yang kedua adalah apakah anak tersebut, orang tua tersebut akan mendapatkan apa yang diamalkan oleh anak? Menurut pendapat yang lebih dikuatkan, iya. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Maka apapun yang dilakukan oleh anak, maka orang tuanya akan mendapatkan kecipratannya, ya, terutama amal-amal saleh. Apabila orang tuanya memberikan petuah, nasihat untuk beramal soleh tersebut, orang tuanya akan mendapatkannya. Dan apabila orang tuanya membiasakan amal-amal buruk, orang tuanya akan mendapatkannya, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Itu maksudnya adalah si pelaku amalan tidak akan mendapatkan pahala orang lain, tidak, tetapi dia mendapatkan apa yang dia usahakan sendiri. Nah, orang tua penyebab anak ini beramal. Anak ini ada disebabkan karena ada hubungan dari orang tua, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama, dan kita lebih kuat condong pendapat yaitu
anak apa yang dilakukannya, maka orang tua akan mendapatkan kecipratannya, baiknya ataupun buruknya. Tetapi bukan berarti kita kemudian bersandar dengan anak, ya, kemudian kita berbangga dengan anak, tetapi kita sendiri tidak beramal. Ini tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Cukup Ustadz, Alhamdulillah. Mohon kiranya Ustadz bersedia memberikan nasihat yang bisa memacu kami untuk lebih semangat untuk beribadah, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebagai quote terakhir dalam kajian ini, jika Anda sedang resah, gelisah, malas karena terlalu terlena dengan dunia, maka ketahuilah di sana Allah telah menyediakan surga yang nikmatnya tiada tara dan tidak bisa dibesitkan pikiran tentang surga di dalam hati. Pelajarilah tentang surga, pelajarilah tentang nikmat-nikmat surga, maka niscaya engkau tidak akan pernah terlena dengan dunia yang sedikit, yang tidak sempurna, yang cepat rusak, yang tidak kekal. Pelajarilah tentang surga dan nikmat-nikmatnya. Niscaya engkau tidak akan pernah terlena dengan dunia yang sedikit, cepat rusak, tidak sempurna, dan juga sulit didapat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair wa barakallahu bikum kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kami sangat berharap untuk selanjutnya Ustadz bisa mengisi kajian di majelis taklim kami, Ustadz, mungkin untuk melanjutkan tema tentang kematian, karena semangatnya sangat alhamdulillah sangat banyak ini teman-teman para jamaah. Baik, kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kajian online pada siang hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Rabbana taqabbalallahu minna. Kita tutup kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.